Alert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam lalu kita sanjungkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, kali ini kita akan jalan-jalan bagaimana untuk mengetahui bagaimana perkembangan agama Islam di negara tirai bambu, yakni di negara Cina. Meskipun selama ini Islam terus didiskriminasi, namun faktanya jumlah populasi muslim di negara Cina terus berkembang. Sahabat dakwah, tak hanya masjid-masjid juga yang juga dibatasi dan juga diawasi oleh pemerintahan komunis Cina, namun juga tempat peribadahan mereka pun salah satu masjid yang paling terkenal, paling fenomenal, yaitu Muslim Hui pun telah hancur. Sahabat dakwah, berikutnya adalah video ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Islam di Cina merupakan topik menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya banyak orang yang beranggapan bahwa ideologi yang dianut oleh Cina menafikan agama bagi rakyatnya. Sedangkan Islam sebagai agama minoritas di Cina bisa dikatakan cukup berkembang, cukup pesat, dan menyebar di seluruh daratan Cina. Cina adalah rumah umat muslim yang sangat tua. Syiar Islam di Cina sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad meninggal pada 632 Masehi. Tokoh yang membawa Islam ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Iqbal Shafi dalam A Brief History of Muslims in China Institute of Strategic Studies Islamabad, 1983, kedatangan delegasi itu membuat penduduk Cina bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Bukti fisik dari penyebaran Islam di Cina pun ada, yakni dua masjid kuno di Kanton, Guangtazi dan Chailinshe. Keduanya adalah masjid tertua di Cina, konon pertama dibangun di luar kawasan Arab. Singkat cerita, terbukanya jalur perdagangan lewat berbagai moda transportasi membuat Islam kemudian berkembang di negeri tirai bambu. Meskipun proses Islamisasi tak membuat agama ini dianut mayoritas penduduk. Mengacu pada data Council of Foreign Relations tahun 2020, Islam menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk. Umat muslim hanya minoritas sekitar 22 juta atau 1,8% dari total penduduk Cina. Hak istimewa etnis minoritas muslim di Cina adalah salah satu bagian populasi minoritas yang terdiri dari berbagai etnis. Tercatat ada 10 etnis populasi muslim di Cina, yaitu Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgiz, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan, and finally Tatar. Hui dan Uighur adalah populasi muslim terbesar di Cina yang masing-masing memiliki jumlah populasi lebih dari 10 juta jiwa. Sebagai etnis minoritas, muslim Cina mendapatkan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh etnis Han sebagai mayoritas. Sebelum kebijakan One Child Policy direvisi pada 2016, muslim Cina sebagai etnis minoritas mendapat pengecualian dan diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak. Hak istimewa tersebut tentunya juga berlaku untuk semua etnis minoritas di Cina lainnya. Selain itu, muslim Cina juga memiliki hak istimewa untuk mendapat fasilitas pemakaman bila meninggal. Kebijakan tersebut berbeda dengan rakyat Cina yang pada umumnya dikremasi ketika meninggal. Di sebagian masjid di Cina seperti di Guangzhou dan Quanzhou, terdapat area pemakaman muslim yang dirawat dan dilestarikan hingga sekarang. Dalam hal makanan, muslim Cina mendapat prioritas untuk mendapatkan suplai makanan halal. Bahkan di Shanghai, sebuah kota metropolitan internasional di Cina, telah menetapkan regulasi untuk menjamin pasokan makanan halal bagi muslim. Pabrik, sekolah, dan kantor pemerintah yang memiliki anggota muslim diharuskan memiliki kantin muslim. Tidak hanya di Shanghai, hampir semua kampus di Cina menyediakan kantin muslim yang lokasinya terpisah dengan kantin non-muslim. Kantin-kantin tersebut mayoritas dikelola oleh muslim Cina dari etnis Hui dan Uighur yang menjajakan menu makanan halal khas daerah mereka. Hak istimewa lainnya bagi etnis minoritas di Cina adalah memiliki daerah otonomi khusus yang mulai dibentuk pada tahun 1958. Untuk minoritas etnis muslim, pemerintah Cina menjadikan dua provinsi sebagai daerah otonomi khusus bagi etnis muslim, yaitu Ningxia Hui Autonomous Region dan Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Kedua wilayah tersebut berlokasi di Cina bagian barat laut. Di kedua daerah otonomi khusus muslim tersebut, pemerintah Cina meliburkan kantor pemerintahan selama 3 hari pada perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta memberikan libur cuti kerja bagi pekerja muslim, baik yang dipekerjakan oleh negara atau komunitas desa untuk merayakan hari raya.
Sedangkan Muslim Cina lainnya yang tersebar di selain kedua daerah tersebut mayoritas adalah pengusaha restoran halal yang diberikan kebebasan untuk merayakan hari raya. Masjid di Cina. Masjid adalah fasilitas ibadah umat muslim yang relatif mudah ditemukan di hampir semua kota di Cina. Bahkan di beberapa kota besar di Cina, masjid terletak di jantung kota yang berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit. Seperti masjid di kota Chengdu yang berlokasi tepat di sisi Tianfu Square atau alun-alun kota, dan masjid di kota Chongqing yang berlokasi tidak jauh dari Jiefangbai, yang merupakan pusat bisnis terbesar di Cina bagian barat. Menurut data statistik Cina 2014, terdapat sekitar 39.135 masjid di Cina dan sekitar 24.000 diantaranya berlokasi di Xinjiang. Pembangunan masjid-masjid tersebut dibiayai oleh komunitas umat muslim Cina dan pemerintahan Cina memberikan subsidi serta fasilitas berupa tanah. Saat perekonomian Cina tumbuh dengan pesat di era Deng Xiaoping, pemerintah Cina mulai meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi bagian barat Cina yang merupakan tempat mayoritas penduduk muslim tinggal. Sejak saat itu masjid-masjid mulai menjamur di berbagai kota-kota di Cina, tidak terbatas di bagian barat Cina saja, dan jumlahnya bisa mencapai puluhan di setiap kotanya. Selain itu, pemerintah Cina juga mendorong warga muslim yang tinggal di bagian barat Cina untuk merantau ke provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi di bagian timur Cina. Kemudahan untuk bekerja atau membuka usaha dan restoran diberikan oleh pemerintah Cina, sehingga restoran-restoran halal mulai menjamur dan mudah ditemukan di semua kota di Cina. Muslimah di Cina pada 2011, saat penulis pertama kali menginjakan kaki di Cina, jarang menemukan muslimah lokal yang mengenakan jilbab. Jikapun ada, mereka adalah muslimah lanjut usia yang rutin mendatangi masjid setiap hari Jumat dan di bulan Ramadan. Karena jumlah yang memakainya tidak banyak, seringkali warga lokal merasa aneh dengan jilbab. Sebagai pendatang baru di Cina, saat itu saya sempat merasa risih karena terlalu banyak mata memandang dan selalu mendapat banyak pertanyaan dari warga sekitar karena rasa ingin tahu mereka. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak muslimah lokal berjilbab di Cina. Tidak hanya didominasi oleh mereka yang lanjut usia, tapi semakin banyak muslimah muda yang mulai mengenakan jilbab. Para muslimah muda Cina sering terlihat mendatangi masjid di hari Jumat dan konsisten menggunakannya dalam keseharian. Restoran-restoran muslim di seluruh Cina yang mayoritas dimiliki etnis muslim Hui dan Uighur rata-rata memiliki muslimah berjilbab yang bertugas sebagai juru masak. Dan jilbab kini telah menjadi identitas muslimah di Cina yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Di Yiwu, sebuah kota pusat grosir dunia di Cina, banyak ditemui muslimah muda berjilbab yang merupakan pedagang di pusat grosir tersebut. Begitu pula di kota Xi'an yang pernah menjadi ibu kota Cina di masa lampau. Muslimah berjilbab terlihat banyak hilir mudik di sepanjang tempat wisata yang terletak di pusat kota. Muslim Quarter adalah salah satu destinasi wisata populer di Cina, terletak di samping Masjid Besar Xi'an yang telah berdiri sejak abad ke-7. Muslimah berjilbab kini tidak lagi asing di Cina. Keberadaannya mudah dijumpai seiring dengan menjamurnya restoran-restoran halal di setiap pelosok kota Cina. Kini tidak lagi banyak pertanyaan yang muncul terkait jilbab dari warga lokal dan tidak lagi ada diskriminasi terhadap mereka dalam keseharian. Mengenal salah satu suku Islam di Cina, yaitu suku Uighur, terkenal dengan wanita cantiknya. Miliki wanita tercantik, suku Uighur mayoritas Muslim. Suku Uighur dikenal dengan etnis Muslim yang ada di Xinjiang, barat laut Cina. Etnis Uighur cukup terasingkan diduga karena budaya dan bahasa yang mereka gunakan membuat etnis Muslim Xinjiang tersebut menjadi negatif di mata suku asli Cina. Perlakuan Cina terhadap etnis Uighur dilatari perbedaan agama dan keyakinan untuk menindas Uighur yang merupakan keturunan Muslim Turki asli Asia Tengah. Meski secara geografis mendiami wilayah Cina, tetapi orang-orang di suku Uighur sama sekali tidak mirip dengan penduduk Cina kebanyakan. Mereka justru memiliki paras Kaukasian, campuran antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Bahkan beberapa di antara penduduk Uighur lahir dengan mata yang coklat kehijauan serta rambut pirang. Dilansir dari berbagai sumber, perempuan suku Uighur terkenal cantik. Banyak perempuan suku Uighur yang memutuskan untuk bekerja di dunia hiburan menjadi model atau aktris. Paras cantik dan rupawan menjadi kekhasan keturunan suku Uighur. Salah satunya bahkan dinobatkan menjadi wanita tercantik se-Asia. Dilaba Dilmurad, aktris keturunan Uighur itu menjadi wanita tercantik se-Asia menurut E-Magazine pada 2017. Kecantikan Dilaba seakan mewakili wanita Uighur yang sebenarnya asimilasi Turki dan Cina. Banyak yang menjadi artis mereka lakukan sebagai jalan keluar atas perlakuan tidak adil dari pemerintah Cina, sehingga banyak dari orang suku Uighur yang kesulitan secara ekonomi. Salah satu perempuan asli Uighur yang bekerja sebagai model adalah Parwena Dulkun. Ia juga menjadi salah satu finalis dari kontes kecantikan yang diadakan di Cina. Tak heran wajahnya yang menawan membuat banyak diminati oleh para agensi sebagai bintang iklan atau model. Bahkan Parwena kerap mendapatkan pekerjaan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa hingga Hong Kong.
Meski perempuan Uighur berupaya mensejahterakan diri dengan bekerja di dunia hiburan, namun bukan berarti semua perempuan di sana mampu mendapatkan kesempatan yang sama. Berdasarkan laporan dari Radio Free Europe, pemerintah Tiongkok memaksa perempuan Uighur menggunakan alat kontrasepsi dalam upaya membatasi populasi Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang Barat. Dalam laporan tersebut, kebijakan yang dilakukan Cina ini dianggap sebagai genosida demografis secara lambat. Hal ini pun memicu pro kontra di seluruh dunia yang mengakibatkan adanya seruan untuk menginvestigasi pemerintah Tiongkok, namun mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak berdasar. Sebelumnya, Beijing telah menghadapi kecaman karena menempatkan lebih dari 1 juta orang suku Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya yang berasal dari Xinjiang di pusat pelatihan sejak 2017. Namun Cina berdalih bahwa kamp tersebut adalah pusat pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Jumlah suku Uighur hampir 9 juta penduduk yang menjadikan mereka yang terbesar kelima dari 55 etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok. Orang-orang Uighur kebanyakan mengikuti tradisi moderat Islam Sunni dan secara budaya memiliki lebih banyak kesamaan dengan orang-orang yang sama di Asia Tengah daripada dengan Cina Han. Nah, itu Bang Bro, fakta tentang Islam di negara Tiongkok. Semoga Islam di sana semakin berkembangnya Bang Bro.